97,5 Play FM, Live Your Life, Listen to the Radio. Players dan juga sahabat Pegadaian, kembali lagi di episode terakhir dari The Gade After Hours, merupakan kolaborasi antara PT Pegadaian Wilayah 3 Palembang bersama dengan 97,5 Play FM. Nah, episode terakhir ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Kita menghadirkan salah satu pelaku usaha yang segudang prestasinya bisa dilihat nih ya. Sangat luar biasa prestasinya dari kancah lokal sampai di nasional. Terakhir kali, tepuk tangan boleh. Nah, nanti kita akan spill siapa sih UMKM itu. Walaupun sebenarnya sudah ada orangnya gitu ya, tapi kita pengen kasih tahu nanti di ending nantinya gitu ya. Nah, kita akan bahas tema tentang lokal punya rasa dan makna, bagaimana sesuatu yang dari lokal tapi punya makna yang luar biasa dan bisa ke kancah mungkin nanti levelnya internasional mungkin ya. Ya Bang ya. Bener sih. Nanti kita bisa ke go nasional nanti. Amin. Nah, tadi udah dengar suaranya sedikit. Nah, ini ada merupakan dari owner dari Benawa Coffee Roastery, yaitu Bang Denny Martindo. Nanti untuk players dan juga sahabat Pegadaian bisa bertanya langsung di 08811 975 975 atau langsung datang sini aja dan ngopi bareng dengan kita. Selamat siang Bang Denny. Selamat siang Bang Hendra. Masih ngantuk gak Bang nih? Lumayan sih sebenarnya. Karena tadi kan baru sampai Palembang kan jam setengah 8 pagi lah. Oke, jadi dari pagi ditodong untuk live bareng kita ya. Tapi tetap asik sih. Asik ya. Karena live-nya kan bareng Pegadaian. Asik. Dan anak-anak players. Bisa tepuk tangan dong untuk Pegadaian dan Play FM juga nih. Oke, Bang Denny, berbicara tentang kopi sesuatu yang sangat menarik dan gak akan ada habisnya gitu ya. Dan pengen tahu deh awal berkiprah untuk menjalankan usaha Benawa ini sendiri dari mana? Sejak kapan Bang? Oke, jadi Benawa itu sendiri itu kita buka awal tuh di tahun 2020 di bulan 8 tanggal 21 gitu Bang. Oke. Dan awalnya kenapa Benawa kita pakai nama brand? Karena Benawa ini adalah nama dari daerah dusun almarhum kakek, almarhum papa, dan itu yang membuat saya tuh pakai nama brand itu karena sebagai bukan cuman brand tapi juga lebih syarat akan budaya dan lebih intimate itu ke keluarga gitu loh. Itu kenapa saya pakai brand ingat Benawa, ingat rasanya bahwa ini adalah kekeluargaan. Bener. Jadi ketika nyeruput kopi Benawa itu kerasa banget feelnya bahwa ini feelnya family banget. Family banget. Gitu ya Bang ya? Bener. Oke, jadi awal kata Benawa itu sebenarnya ada filosofi tersendiri gitu ya? Ada filosofi dan kenapa ada gunung, terus kenapa ada atasan rumah adat gitu kan. Itu ada beberapa dari logonya Benawa itu ada makna tersendiri. Kalau boleh di-spill deh, apa nih maknanya gunung dan juga ada rumah adat? Kenapa memadukan antara pemandangan dan juga historical dari rumah adat dan Benawa itu sendiri Bang? Jadi Benawa kan itu kan kita dari pagar alam ya, Benawa itu sendiri, dan nama Benawa pun itu dari lokal situ. Dan Gunung Dempo itu sebagai ikonik dari pagar alam. Jadi gunung yang diambil adalah Gunung Dempo. Gunung Dempo. Terus rumah adat itu kita pakai karena kita pengen menjadi naungan buat teman-teman kopi yang ada bukan cuma di daerah pagar alam tapi di wilayah Sumsel. Kita juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Dan kenapa nama Benawa lebih besar ketimbang Gunung Dempo? Karena itu sebagai hope dan big dreamnya dari Benawa. Semoga nanti Benawa bisa lebih besar daripada Gunung Dempo itu sendiri sih. Jadi goals yang diharapkan nanti Benawa bisa lebih besar gaungnya. Amin, dari Gunung Dempo. Benar gitu ya Bang, seperti itu sebuah harapan luar biasa. Nah, sebagai informasi untuk players dan juga sahabat Pegadaian bahwa Benawa sendiri merupakan salah satu UMKM binaan dari Gade-preneurnya Pegadaian dan juga merupakan salah satu yang punya prestasi yang luar biasa di Pegadaian maupun di level nasional. Tepuk tangan boleh dong untuk Benawa nih. Jadi nggak kaleng-kaleng kita menutup episode kali ini dengan pelaku usaha yang memang nggak main-main gitu ya. Di kesibukan beliau, di tengah rutinitas beliau menjalankan usaha dan juga segala rutinitasnya, tapi tetap bisa sharing dengan kita bersama. Nah Bang ini kalau bicara tentang kopi deh. Kenapa milihnya kopi gitu dari banyak hal yang bisa diangkat dari Sumatera Selatan? Kenapa kopi pilihannya itu? Satu sih kenapa kopi karena dulu ya kakek kan itu juga pernah jadi toke kopi itu dari kakek. Terus juga beberapa hal yang lain. Awal kopi karena sebenarnya tuh iseng sih jujur awalnya. Karena memang secara background saya IT sih Bang. Nah itu saya dari IT. Namanya Eskom gitu kan. Jadi IT terus juga beberapa basic yang lain gitu kan, dan sekarang kopi karena pada saat itu saya melihat ada suatu kegelisahan dari teman-teman petani daerah sih. Dari ngangkat keresahan dari petani daerah ya. Dulu kan kopi tidak semalas sekarang gitu loh. Kalau sekarang alhamdulillah teman-teman petani udah mulai merasakan apa itu manfaat harga kopi naik. Kalau dulu kan kopi cuma 1 kilo 18.000, paling 20.000. Sekarang
itu sudah di angka 65.000 buat kopi-kopi asal yang jelek-jelek kan. Jadi mengangkat dari keresahan dari teman-teman petani daerah, dan saya sebagai putra daerah dari Pagar Alam, ya seperti ya ini kenapa kita punya kopi yang oke gitu kan, dan tidak kalah dari beberapa tempat yang lain. Oke. Itu yang kita explore biar bagaimana supaya orang-orang yang ada di Sumsel ataupun di Indonesia nasional sampai ke luar negeri juga kita punya kopi yang enak dan mereka wajib coba. Oke, Itu jadi sih. pengen tetap merasakan khasnya Khasnya lokal, lokal. tapi tidak menghilangkan makna di balik Benar. sebuah kopi itu sendiri. Dengan gitu rasa ya. internasional itu, Bang. Betul, jadi cita rasanya udah internasional tapi tesnya tetap tes lokal gitu ya Bang. Benar-benar sih. Oke, Bang, kalau dibilang nih bahwa Benawan ini sendiri tipenya slow bar, Bang. Benar, slow bar sih. Nah, kenapa masih milih slow bar di tengah gempuran banyak teknologi? Abang kan IT nih. Kenapa masih memilih yang slow bar gitu, Bang? Why? Balik lagi sebenarnya tuh saling berkaitan sih. Dari awal kenapa kita lebih ke hulu, terus ke teman-teman petani, Oke. terus ke slow bar. Oke. Karena kita lebih pengen tuh lebih ke educate. Jadi kita lebih ke edukasi terkait kopi apa yang bukan masalah kopi enak dan tidak enak. Oke. Tapi bagaimana kita tahu jenis kopi ini apa yang cocok terhadap si konsumen. Banyak kan orang bilang, aduh saya sakit lambung, GERD ya? gitu kan, GERD segala macam terkait kopi. Padahal itu kan kita bisa sharing terkait edukasi. Ada Oke. kafein, walaupun Arabica itu asam, tetapi secara kafein dia lebih low Oke. ketimbang Robusta gitu loh. Terus juga mulai dari proses-proses biji kopi, bagaimana cara kita buat menikmati segelas kopi itu masih tetap enak, masih tetap enjoy walaupun dengan kopi hitam gitu. Makanya kita Oke. lebih senang itu di edukasinya tuh, educate. Jadi selain menyeruput kopi ada nilai edukasi yang Benar didapatkan sih. itu. Wah, sangat menarik lagi ini, players dan juga sahabat pegadaian. Tapi kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. 97,5 Play FM, Live Your Life, Listen to the Radio bersama dengan Bang Denny. Oke, Bang Hendra. Sudah relax Bang? Alhamdulillah sih. Sudah Mungkin ya? bawaan dari perjalanan ya. Perjalanan kurang ngopi kayaknya. Kurang kopi, kurang tidur, Oke, kurang. Bang Denny, dari Apa nih, menggeluti dunia perkopian ini kalau dilihat udah 24 tahun ya Bang ya? Kalau total dari 2010 berarti? Enggak lah. Enggak, dari 2000 berapa tadi? 2020 Bang. 2020. 2020. Baru 4 tahun. 4 tahunan Baru sih. 4 tahunan. Nah, dari 4 tahunan ini sudah menggeluti dunia perkopian. Apa yang dilihat untuk masa depan kopi di mata seorang Denny? Dari sisi industri sih, peluang tetap besar sih. Oke. Dan bagaimana untuk nanti ke depan sebenarnya kan teknologi sekarang kan sudah mulai sangat maju. Apalagi kan peranan-peranan buat barista kan, ada yang udah pakai robot gitu kan. Oke. Tapi tetap masih punya chance yang besar. Apalagi dari sisi hulu juga sama. Mulai dari proses pasca panen juga, Oke. pengelolaan biji kopi. Nah, yang jadi tantangan sebenarnya untuk ke depan itu terkait iklim. Oke. Nah, bagaimana untuk menjaga ataupun kita membuat solusi lah. Nanti kalau seandainya iklim ini namanya iklim kan bakal terus panas ya. Iya. Udara kan dan lain-lain itu pasti bakal pengaruh besar terkait kopi itu kalau varietas Kualitasnya Arabica. ya. Kualitasnya. Nah itu yang mungkin nanti ke depan jadi tantangan besar untuk saya dan mungkin teman-teman kopi yang lain juga sama tuh terkait tantangan dari sisi produksi dan ya tadi kopi dengan Oke. cuaca ekstrim. Nah, kalau untuk menghadapi tantangan tadi deh, dari yang disampaikan oleh Bang Denny terhadap iklim juga berpengaruh terhadap pemilihan biji kopi ini tuh, dan juga kualitas yang akan kita suguhkan terhadap customernya kita. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, apa yang sudah dilakukan improvement yang dilakukan oleh kawan-kawan Benawa sendiri untuk menghadapi challenging ke depan nantinya dengan dunia kopi ini, Bang? Kalau kita sebenarnya dari awal sudah mulai treatment Robusta itu seperti dengan treatment Arabica. Oke. Jadi mulai dari kita tanam di ketinggian 1.300-an, ada Oke. yang 1.400, terus juga dengan sama kayak Arabica, mulai dari kita penjemuran itu pakai minimal parah-parah atau dome, Oke. greenhouse buat menjaga dari sisi kualitas biji kopi. Oke. Dan juga kopi-kopi yang kita pakai itu petik merah. Dan sudah pasti kita pakai itu tetap adopsi dari kalau Indonesia SCAI, kalau dari luar SCA. Itu yang menjadi salah satu buat inovasi lah terkait Oke. kopi yang kami pakai buat ke depan sih. Kalau secara stok, Bang, secara stok kita bicara stok kopi deh ya. Karena kan memang kan perputaran kopi ini kan setiap hari gitu ya. Otomatis kebutuhan juga makin banyak gitu ya. Nah, kalau dari Benawa sendiri, kalau stok kopi kita sendiri dari mana? Daerah mana? Paling banyak banget. Paling banyak ya. Paling banyak ini di mana? Sejauh ini sih tetap banyak Pagar Alam sih. Pagar Alam ya. Kita tuh kena bawa tadi ya. Benar, karena tetap ngebawa dari daerah lokal, terus juga budaya, terus Oke. pariwisata juga kita pakai.
contoh nih kayak di botol-botol ini nih. Oke. Ini kan Oh ini kemasannya ya? kemasan yang kita Model pakai gini ya? itu kan di sini ada pagar alam robusta dengan gunung dempo gitu Oke. kan. Terus kalau yang satu lagi ini ada arabikanya pakai dari rumah adat, dan yang tadi kita bicara di awal Bang Hendra. Jadi kita bukan cuma jual kopi, Betul. tapi kita juga bagaimana cara untuk nge-branding dari sisi lain terkait kopi. Oke. Itu tuh yang kita juga kasih kan ke Jadi ada unique value yang unique berbeda ya. Terus juga bagaimana dari yang tadi Bang Hendra bilang, ya kita terus menjaga supply chain dengan bukan cuma dari pagar alam, Betul. tapi juga bermitra dengan teman-teman dari daerah seperti Muara Enim, Semende gitu kan, dari Lahat ataupun juga dari Oku Selatan, karena kita tetap bakal terus berinovasi dan juga bagaimana kita tetap membuat mitra ini menjadi satu supaya kopi-kopi kita di Sumsel ini bisa naik ke nasional dan internasional itu sih. Wah luar biasa nih ya. Semakin menarik nih kalau kita bahas tentang kopi, apalagi Sangat bahasnya dengan Benawa juga gitu ya. Asik. Ada Kang Denny juga di sini, Bang. Terkait dengan challenging yang tadi disampaikan dan sudah tahu solusi seperti apa nih itu. Kalau dari Benawa sendiri apa sih produksi yang dihasilkan selain secangkir kopi? Kalau di Benawa selain yang bisa apa? dibawa, yang bisa dibawa nih sama setiap customer kita selain dia harus dine in atau take away nih, apa lagi yang disuguhkan? Selain dari minuman ya, Iya, kita betul. juga ada produk kopi seperti yang ini. Ini kan sering nih dipakai buat hampers. Oke. Salah satu ada kru sini juga Caca. Itu Oke. juga sering ngebantuin kita di sini buat packing terkait biji kopi untuk dikirim keluar ataupun sebagai souvenir dari pemerintahan, BUMN, teman-teman bank yang ada di Sumsel. Oke. Dan Pegadaian juga kemarin kan juga pakai dari Benawa tuh buat sebagai goodie bag. Itu yang jadi salah satu terkait bukan cuma produk minuman tapi juga bisa hal-hal yang lain. Itu sih Bang. Nah kalau untuk produk itu sendiri Bang, yang sudah bentuknya packaging seperti ini nih, sudah sejauh mana mereka melangkah? Kalau dari sisi produk kopi ini Iya. paling jauh sih Jepang sih. Sampai di Jepang. Tapi bukan bukan ekspor sih, tetap hand and carry Iya, sebenarnya. hand and carry betul. Jepang pernah juga masuk, terus juga Malai juga pernah, Wow. terus bukan cuman di lokal, tapi tetap kita bilangnya itu bukan ekspor, tapi Betul. tetap hand and carry. Orang datang, contohnya kayak Bang Henda udah pernah cicip, terus Betul. tiba-tiba ada keluarganya atau temennya Bang Henda Rekomendasi datang, gitu, rekomendasi bawa ke sini, gitu bawa ya. gitu loh. Wow. Itu sih. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Benawai. Dengan konsep yang luar biasa, tidak meninggalkan sejarahnya, nilai historikal di balik sebuah kopi dan juga bagaimana budaya diangkat, sisi edukasinya tetap mengutamakan sisi edukasi, bagaimana tidak hanya sekedar kopi tapi benar-benar ada hal yang dimanfaatkan lebih dari secangkir kopi gitu Bang ya. Nah, Bang, kalau menentukan kopi yang berkualitas itu dari bijinya atau sudah diseduhnya Bang sebenarnya? Kopi kalau kita bicara dari sisi kualitas sebenarnya pada saat ketika kopi diproses. Oke. Kopi kan ada tiga part lah atau tiga step kita bilangnya. Yang pertama dari sisi pasca panen, terus yang kedua dari sisi roasting atau roastery, dan terakhir ada dari sisi bar, gitu kan. Nah, pada saat proses itu yang menjadi tolak ukur bagaimana kita menghasilkan produk ataupun biji kopi yang bagus. Kita dimulai dari tanam yang tadi, terus juga treatment, terus juga dijemur minimal para-para, pakai juga greenhouse atau dome. Bisa dari situ dengan kadar air 12%, sortasi, terus sizing, itu yang menjadi salah satu, bukan salah satu lagi sebenarnya, udah jadi indikator terkait kopi itu baik dan oke itu loh. Nah selama ini kalau secara pengalaman deh 4 tahun menggeluti dunia kopi, pernah nggak dapat biji kopi yang tidak sesuai standarnya Benawa? Pasti. Bukan cuma sekali dan 2 kali sih, baik dari biji kopi robusta dan juga biji kopi arabica, kita juga pernah dapat sampling dari teman-teman yang lain buat masuk ke sini. Makanya masuk ke Benawa tuh lumayan ketat sebenarnya. Karena kita jual kualitas. Oh iya. Dan itu yang selalu kita tahanin. Karena kalau kita udah jual kualitas, kita jual rasa, terus juga kita tahu konsumen kita yang di mana buat kita tuju. Udah sih sebenarnya itu aja sih yang ini ya tuh. Oke. Nah Bang Den, pertanyaan nih. Akan ada kesempatan atau impian pengen beralih ke espresso nggak? Tapi nanti dijawabnya setelah iklan yang berikut ini. 97,5 Play FM, Live Your Life, Listen to the Radio bersama dengan Benawa dan juga Pegadaian. Oke, kita balik lagi ya Bang Hendra ya. Sudah makin fresh Bang. Makin fresh, makin enak buat ngobrol-ngobrol. Asik. Nah itu kita masih banyak pengen cerita nih tentang Benawa dan juga apa sih yang bisa kita edukasi dan sharing dengan players dan juga sahabat Pegadaian Bang. Bang ini tadi sebelum kita sponsor
kita sempat bahas bahwa ada kemungkinan nggak sih Benawa ke depannya nanti akan beralih dari yang slow bar menjadi serba mesin nanti ya? Serba mesin. Kalau dari sisi Benawa sendiri, insya Allah ya, tetap bakal menahankan dengan manual brew. Oke. Tapi mungkin buat next yang terkait konsep mesin, itu tetap kita bisa pakai. Jadi bisa kombinasi lah ya. Bisa Jadi kombinasi. sesuai dengan kebutuhan dari Tetap. customer gitu ya. Jadi kita tidak menghilangkan sisi inovasinya kita Benar, sesuai dengan tetap perkembangan kita zaman pakai. gitu Bang ya. Benar, Bang. Karena kan ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman maka nanti akan ada fasenya nanti suatu saat juga customer kita juga akan meninggalkan kita juga Iya, nanti gitu ya Bang ya. Oke. Nah, kalau dibilang saat ini mana yang lebih ideal sih menurut seorang Bang Denny nih untuk espresso dengan yang Manual brew. ya Sebenarnya sih dua ini kan ada hal yang berbeda ada ya. Ada punya penikmat masing-masing lah. Oke, jadi ada marketnya masing-masing. Market masing-masing bener. Jadi kalau manual brew, anak-anak home brewer lah kan, salah Oke. satu dan juga penikmat dan pencinta kopi dan espresso base juga terkait dengan kebutuhan kafein kadang di Oke. Horeca. Jadi hotel, resto, coffee shop itu memang banyak memakai tuh biji-biji kopi yang lebih ke arah tuh buat espresso base. Jadi dua kopi ini sebenarnya ini punya penikmat masing-masing gitu loh. Kalau Oke, dari jadi punya marketnya masing-masing benar, ya. market masing-masing. Jadi ada selera masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan memang ada orang yang cita rasanya lebih espresso, ada yang ke Manual brew. Manual brew itu. Oke, jadi benar-benar kedepannya nanti ada harapan ke arah sana nanti juga Ada seperti sih. itu. Nah, Tapi bukan nama Benawa. iya, mungkin beda lagi gitu ya. Lebih improvement gitu ya. Lebih improve. The new gitu ya, the new Benawa. Something else lah. Oke, nah Bang terkait dengan Benawa juga sendiri nih, semakin banyak sekarang menjamur kompetitor sejenis, usaha yang sama dengan kopi juga bahkan beragam. Market mereka tidak hanya lagi yang lokal tapi juga banyak milenial yang digarap sama mereka, bahkan sudah ada Starling sekarang gitu kan, tidak lagi yang stay di tempat. Apa yang dibayangkan oleh seorang Denny untuk Benawa ke depan nantinya? Apa ya? Sebenarnya kalau kita bicara dengan perkembangan industri sekarang kopi, Betul. itu sangat-sangat luar biasa sih Bang. Dan Benawa dan dari kami pun tidak menafikan itu gitu kan. Betul. Apalagi dengan fenomena Starling yang sekarang Betul. sangat menjamur di mana-mana, Palembang kan. betul. Bukan cuma di sini tapi di luar-luar Di juga semua sama. Di kota. semua kota lah. Semua kota ada Bang, benar. Apa yang bakal menjadi suatu apa ya untuk Benawa tetap bisa berdiri, bisa tetap eksis. Salah satu yang dari awal selalu kami berikan Oke. itu terkait dengan yang tadi keunikan. Oke. Mulai dari slow barnya Benawa, Oke. mulai dari biji kopinya Benawa, Oke. mulai dari ya hominya Benawa gitu. Jadi kadang-kala tuh kita bisa ATM kan, amati Oke. tiru modifikasi. Betul. Cuman balik lagi tuh setiap orang kan punya karakter masing-masing. Dan ketika bicara karakter, ketika bicara value, Oke. itu tidak bisa untuk dimodifikasi. Oke. Jadi Benawa pun juga sama. Benawa dengan value dan karakter yang masing-masing. Kita Oke. punya warna yang beda dan sampai kapanpun warna Benawa itu pasti bakal beda. Oke. Gitu sih. Oke. Jadi tetap punya ciri khas tersendiri yang Benar. ketika orang nyeruput kopi ini tahu oh ini Benawa deh. Yes. Itu Mau sih Bang. ditutup mata juga tahu ini Benawa. Ini gitu. Benawa. Ini Benawa. Oke. Nah, Bang, boleh di-spill sedikit nggak sih? Bukan termasuk ria Bang ya, tapi kita pengen menginspirasi lah untuk seluruh pelaku usaha di luar sana yang maksudnya yang masih newbie, masih takut-takut untuk menjalankan Benawa usahanya. juga masih newbie nih Benawa. Saya bilang nggak newbie juga sih, karena prestasinya bukan newbie untuk selevel Benawa kayaknya bukan newbie menurut saya. Nah, boleh di-spill nggak 5 prestasi terakhir deh yang diraih oleh Benawa di level apa saja gitu Bang? Kalau terakhir sih yang kemarin, Oke. terakhir. Kemarin paling itu paling kemana, akhir Bang? bulan berapa ya? Bulan 12 kalau nggak salah. Bulan kemarin. 12. Masuk di 5 besar nasional. Oke. Terus juga favorit. Oke. Kita jadi salah satu kandidat. Oke. Waktu itu udah ada 30 kota dan Oke. 1.300 lebih peserta buat Oke. kompetisi bisnis. Dan kita bisa masuk 5 besar. Masuk di 5 besar dan cakep. favorit. Mantap. Terus di BUMN kita juga masuk di 3 besar. Oke. Terus selain dari situ buat ngisi terkait event sebagai juri paling. Juri malahan ya. Terus juga di bisnis juga sama
juri juga. Oke. Dan kalau yang terkait yang lebih besar, mungkin di tahun ini Benawa bakal buat sesuatu hal yang cukup menarik lah. Wah. Nanti kita lihat ke depannya Bang. Berarti ada gebrakan yang bakal akan dibuat Insyaallah Benawa di tahun 2025. 2025. Jadi mudah-mudahan 2025 itu tahunnya Benawa. Amin, amin, amin. Ular enggak, bukan. bukan. Kok jadi ular? Tahunnya Chinese ya, ular. Iya, tahunnya ular itu. Jadi kalau nyari ular nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kita banyak kok. Tengok kiri kanannya aja. Aduh. Oke, Bang. Strategi apa yang dilakukan untuk membranding Benawa? Kalau secara prestasi oke. Gimana membuat orang makin kenal Benawa dan tahu Benawa lagi? Ini tuh apa? Strategi pemasaran yang dilakukannya? Kalau strategi sih tetap sama, kita pakai ada 2 strategi. Oke. Baik dari offline dan juga online. Oke. Dari online kita pakai yang dari IG. Oke. Terus juga kita share juga terkait aktivitas yang ada di Benawa, produk-produk kita yang ada di Shopee ataupun di Tokopedia gitu kan. Dan di offline kita mengikuti beberapa event-event baik dari lokal dan nasional. Kita buat stand, ada juga event-event terkait kopi dan juga event-event dari UMKM. Itu sih yang kita selalu hadir di situ. Berkolaborasi dengan semua teman-teman yang ada. Nah, kalau terkait dengan ikutnya di eventnya Pegadaian ya, The Gadipreneur, apa saja yang didapat oleh Bang Denny? Stop, jangan dijawab dulu setelah iklan yang berikut ini. 97,5 Play FM, Live Your Life, Listen to the Radio bersama dengan Benawa, dan ini episode terakhir dari The Gadi After Hour. Agak sedih terakhir tapi bukan yang terakhir bukan, lah Bang. Ini masih part 1. Masih part 1 kan. Amin. Amin. Season 1. Amin. Bang Ada keraguan tapi tadi Bang jawab. Harus yakin ya. Harus yakin dengan terobosan baru. Mungkin nanti akan spill di ending nanti lah ya, seperti apa konsep nantinya. Oke, Bang Den, terkait dengan sebelum kita iklan tadi bahwa menyatakan bahwa apa aja sih yang didapat supportnya dari Pegadaian sebagai salah satu partisipan di The Gadipreneur, dan ajakan untuk seluruh UMKM yang pengen join di 2025 di The Gadipreneur. Oke. Kalau terkait dari apa yang kita dapat waktu ikut di Gadipreneur ya. Betul. Satu dari sisi yang jelas kita mendapatkan pengetahuan terkait dari entah apa itu branding. Oke. Terus bagaimana menjualkan produk sales gitu kan. Dan juga kita dikenalkan dengan coach yang sangat luar biasa ya. Dari apa kemarin namanya? Dari abang apa kemarin? Yang itu dan cukup terkenal sih. Lupa saya namanya kemarin. Jadi sangat profesional dan nggak kaleng-kaleng lah ya. Nggak kaleng-kaleng sih. Dan juga beberapa kemarin peserta itu juga bukan yang kaleng-kaleng sih, yang ikut di Gadipreneur itu ya? Teman-teman yang udah skala nasional semua tuh. Karena event yang dibuat Pegadaian kemarin, Gadipreneur itu salah satu event yang luar biasa sih. Kalau dari bukan saya sendiri sih, dan juga teman-teman yang lain juga sama. Oke, kalau support yang didapat dari Pegadaian apa aja selama ini? Sebagai seorang pelaku usaha yang dibina oleh Pegadaian, merupakan salah satu UMKM binaannya kita, apa yang didapat? Satu sih Bang, yang jelas tuh kita dapat link, itu yang paling penting. Oke, itu yang paling mahal. Yang paling mahal mahalnya itu. Ketemu sama Bang Hendra, sama teman-teman yang lain gitu kan. Betul. Kita disupport juga dari mesin kemarin. Betul. Terus juga disupport dari buat event-event Pegadaian gitu kan. Dibantu pemasarannya. Bener, dibantu pemasaran. Terus juga hampers dan lain-lain. Itu luar biasa sih. Semoga nanti di tahun 2025 ini Benawa dan Pegadaian juga bakal punya kolaborasi yang jauh kolaborasinya ya. Oke sih. Itu harapannya sih. Amin. Bang, ini ada dari salah satu players dan sahabat Pegadaian yang sudah masuk nih di line WhatsApp, Alpat. Tadi kata Kak Denny, Benawa itu hadir di tahun 2020. Bener. Dan di tahun Covid lagi tinggi tuh. Bener. Nah, apa yang membuat Benawa tetap bertahan di tahun yang sangat-sangat krusial? Dia harusnya gulung tikar gitu ya. Oke. Tapi di sekarang kan masih settle gitu loh. Apa yang membuatnya? Satu sih, kita harus percaya akan kemampuan diri sendiri. Amin. Itu yang pertama sih. Jadi contoh gini nih Bang. Ketika orang lain itu percaya dengan Bang Hendra. Oke. Tidak mungkin Bang Hendra akan hopeless ya. Betul. Terhadap diri sendiri. Betul. Orang lain bisa percaya, masa kita gak percaya gitu dengan diri sendiri gitu kan. Itu satu. Betul. Terus yang kedua, terus belajar bagaimana cara untuk meningkatkan nilai dari produk. Kita keliling pada saat itu. Pada saat Covid itu sangat-sangat krusial. Kita keliling mulai dari pagi sampai malam. Terus ngasih buat sampel produk segala macam. Jemput bola. Terus juga yang paling penting itu support dari keluarga, dan jelas
istri tercinta sih. Cakep. Itu yang Itu paling penting ya. Paling penting sih. Karena dalam setiap langkahnya kita ada doa dan Bener. harapannya mereka gitu ya. Benar-benar itu. Cakep tuh. Memuliakan keluarga lah ya. Asik, Oke. masuk. Masuk Pak Eko. Oke. Bang Denny. Oke. Terkait dengan saat ini nih ya, bahwa brandnya Benawa ini sangat-sangat luar biasa untuk di level nasional dan juga level Alhamdulillah, amin. lokal, apalagi untuk di Sumatera Selatan saat ini tuh. Boleh bagi tips nggak Bang untuk kawan-kawan yang masih newbie, yang masih baru mau memulai usaha yang sejenis deh, gitu loh. Boleh, Apa sih boleh. yang harus dilakukan mereka pertama kali sebelum mereka memulai usaha, gitu Bang? Sebenarnya ini sharing sih ya. Karena Boleh. kalau bicara soal mengguru ataupun mengajar itu Betul. Benawa belum sebesar itulah sih Bang sebenarnya. Kami lebih seneng bicara soal sharing lah. Kalau kita bagi tips yang pertama terkait baik itu sama sejenis usaha ataupun Betul. beda line up. Yang penting yang satu tuh kita harus yakin dengan kemampuan diri sendiri. Oke. Jangan malu untuk bertanya, jangan Contoh nih ketika kita anggaplah ada orang yang pengen datang ke Benawa, kita open kok. Kita open sharing terkait bagaimana mulai dari pencapaian, ikut kompetisi-kompetisi, terus Oke. bagaimana belajar terkait kopi, Oke. ataupun terkait soal bisnis gitu kan. Kita sangat open dan kita juga harus melek terkait yang lain nih. Contohnya kayak Benawa dan Pegadaian. Oke. Kita harus melek terkait di online, di medsos apa yang lagi happening, ikutin segala yang lagi naik, baik itu event dari UMKM Betul. ataupun dari kopi, terus juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Itu sih yang paling penting tuh, harusnya bisa. Zaman sekarang itu bukan lagi berdiri sendiri, bukan. Betul. Tapi Kolaborasi. kita bisa lebih besar dengan kolaborasi sih. Betul, setuju, Gitu sih. setuju banget. Dan saya percaya satu hal Bang Denny, bahwa yang berbicara belum tentu lebih baik dari yang mendengarkan. Benar. Yang mendengar belum tentu lebih baik dari menjalankan. Jadi tugas kawan-kawan dan players dan juga sahabat Pegadaian tidak hanya sekedar dengarkan, menyaksikan, tapi juga bisa menjalankan hal-hal positif iya. yang kita sharing hari ini. Benar. Ada satu nih. Apa tuh Bang? Ini quotes yang saya dapat di Apa tuh? tahun 2022. Salah satu quotes yang dari Tan Malaka. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Cakep. Itu yang setuju. kalau kita mau Berani ambil risiko. Berani ambil risiko Betul. dari situ. Itu yang harus kita berani melangkah kan. Betul. Kita nggak akan pernah tahu di posisi mana ketika kita Benar, tidak benar. mencoba sama sekali. Benar sih, Bang. Gagal ya coba lagi nih. Benar. Sampai habis masa gagalnya kita akan seperti itu. Nah, Bang Den, Boleh, Bang. 5 tahun ke depan, apa sih gambaran Benawa di mata seorang Denny? Artinya kan view-nya 5 tahun ke depan nih, mimpinya Mimpi. bahwa 5 tahun ke depan Benawa ada di posisi ini harusnya. Silakan Bang. Kalau dari sisi Benawa sendiri sih yang jelas kita punya mimpi itu sangat ingin itu untuk go internasional sih. Itu Amin, ya Allah. mimpi yang sangat besar. Terus juga kita pengen lebih berkolaborasi dengan teman-teman petani, pengen juga go ekspor dari Benawa sendiri gitu kan. Dan juga dari coffee shop Oke. kita buat lab sendiri, punya tempat produksi sendiri, Amin. dan mempunyai tim yang besar. Amin. Dan satu hal, mempunyai dampak yang positif terhadap lingkungan sih. Amin. Itu yang terpenting ya Bang ya. Itu Jadi yang paling tidak penting. hanya serakah untuk perut Benar, aja, benar. tapi kita juga harus peduli terhadap lingkungannya Benar kita. sih, itu sih Bang. Mengambil secukupnya dan mengembalikan pada manfaatnya. Asik. Seperti itu. Quote Bang Hendak luar Masuk, biasa Pak ya. Eko. Agak berat mikiran kita hari ini. Gara-gara kopi sih. Bang Den, terkait dengan apa support yang dibutuhkan Benawa? Kalau saat ini pemerintah mendengarkan, menonton, menyaksikan, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Benawa sebagai seorang pelaku usaha yang merintis dan berjalan di rel pelaku usahanya Sumatera Selatan? Sebenarnya saya rasa ini bukan cuman Benawa ya. Oke. Mungkin beberapa dari teman-teman yang lain. Oke. Kita itu cuman butuh support dalam artian dari pemerintah atau sejenisnya atau perangkat-perangkat dari pemerintahan Oke. terkait branding lah. Oke. Ataupun membuat suatu wadah untuk untuk pengembangan usaha, Oke. ataupun edukasi juga gitu kan, bagaimana untuk bisa UMKM di Sumsel itu bisa lebih go nasional gitu. Amin. Dari edukasi, Oke. dari knowledge, pengetahuan, dan juga bagaimana dari pemerintah membuat suatu event-event yang luar biasa seperti kemarin-kemarin juga kan. Saya harap semoga nanti ke depan bisa Makin lebih banyak lagi. makin banyak lagi dan bisa lebih
lebih berkolaborasi banyak dengan teman-teman UMKM sih. Oke. Nah kalau seandainya diberikan kesempatan hari ini Bang, pengen ngucapin terima kasih kepada siapa terhadap adanya Benawa saat ini? Kamera, silakan Bang. Pengen makasih sama saya Bang. Tetap dari orang tua sih. Amin. Itu sih. Apa yang pengen disampaikan ke orang tua Bang terhadap usahanya Abang saat ini yang Abang jalankan, Abang lakukan sampai di level di titik saat ini? Agak sedih ya. Udah apa Bang? Kita bagi share apa sih yang selama ini menjadi mungkin ya adanya kita saat ini, posisi saat ini mungkin ada doanya mereka, ada langkahnya mereka. Kira-kira apa yang pengen disampaikan ke ayah dan ibu? Kalau dari pribadi sih paling dari ibu sih, dari mama. Semoga sehat selalu, Amin. Bahagia, umur panjang. Amin ya Allah. Terus dari almarhum papa, apa ya? Someday anak tertuanya, anak pertamanya bisa melebihi apa yang pencapaian di luar dari almarhum sih. Amin, Dan ya Allah. untuk istri, terima kasih banyak. Dari dulu sampai sekarang tetap support, Amin. tetap menyemangati, dan teman-teman yang lain juga terima kasih banyak. Termasuk juga Pegadaian selalu support kami. Amin. Semoga nanti ke depan yang tadi saya bicara mempunyai kolaborasi lagi yang jauh lebih besar itu sih. Amin. Sukses selalu untuk Benawa Amin, Bang. amin, amin, Terima amin, kasih amin. banyak untuk sharing-sharingnya hari ini. Sudah 60 menit kita bersama di ruang udara, di ruang live saat ini. Makasih banyak untuk sharingnya. Mudah-mudahan Benawa makin sukses dan makin Amin, amin, amin. Ya Allah. berjaya. Tidak hanya di level kancah nasional tapi internasional. Amin. Dan untuk seluruh players dan juga sahabat Pegadaian yang belum bisa menyaksikan kita, bisa nonton kita di channel YouTube-nya kita di 97,5 Play FM Palembang. Dan kita akan Harus kembali nonton lagi. sih. Harus Harus nonton. nonton. Dan kita Harus akan dengerin. kembali lagi dengan episode-episode menarik dan program-program yang jauh lebih menggelegar lagi bersama dengan tim Play. Tepuk tangan dong untuk tim Play. Terima kasih banyak. Dan seluruh tim dari Pegadaian, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan kita sepanjang episode selama ini. Dan mudah-mudahan makin sukses dan makin jaya. Amin. See you Amin, di ya Allah. next time dan juga next episode.